Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi orang yang gemar atau suka mencari ilmu, mendengarkan pengajian, karena ilmu itu tidak hanya didapat di sekolah, di kampus, tapi juga didapatkan di luar kampus, termasuk di dalam masjid. Orang yang suka mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Ada yang menjelaskan di sini, Allah memudahkan bagi orang yang menuntut ilmu itu cara mudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau kita bersungguh-sungguh, bersemangat, maka insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Ketika misalnya ada mahasiswa diberikan tugas oleh dosennya dengan satu judul, boleh jadi mahasiswa itu selalu memikirkan, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, karena tugasnya yang dipikirkan. Tetapi ketika mahasiswa itu mencari, datang di perpustakaan, lalu keluar cari lagi perpustakaan yang lain, lalu keluar lagi cari toko buku, maka pada saat itu Allah memberikan jalan keluar baginya. Mengapa? Karena semangatnya yang paling tinggi. Yang paling hebat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ketika ada orang yang mencari ilmu, maka di situ ada kemudahan yang diberikan oleh Allah, termasuk kemudahan rizki. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa bahwa ketika saatnya membayar SPP, maka pada saat itu juga dimudahkan rezekinya orang tuanya, sehingga dengan mudah mengirim apa yang diminta. Boleh jadi ketika dia berkebun, maka hasil kebunnya melimpah, dijual ada harganya, lalu itu yang dikirimkan kepada anaknya. Namun kadang-kadang anak tidak tahu diri, lebih menikmati penghasilan orang tuanya daripada orang tuanya sendiri. Coba kita perhatikan HP yang dimiliki oleh mahasiswa dengan orang tua, mana yang paling bagus? Kemudian kita lihat pulsanya, mana paling banyak pulsanya? Kalau orang tua hanya sekedarnya hadirnya berbahagia, yang penting
anaknya di sana menuntut ilmu dengan tenang. Pentingnya menuntut ilmu supaya ada yang menjadi pakar, ada yang menjadi ulama, kemudian ulama ini memberikan pengarahan, memberikan penjelasan kepada jemaah. Karena ulama ini, kata Rasulullah, seperti perumpamaan bintang. Di dalam hadis dikemukakan, inna mislal ulama fil ardi kamasalin nujum fis sama yahtadi biha fi zulumatil barri wal bahri. Sesungguhnya perumpamaan ulama itu di muka bumi ini seperti perumpamaan bintang di langit. Bagaimana bintang di langit itu memberikan cahaya, memberikan penerang, memberikan petunjuk di dalam kegelapan, sehingga kita dapat melihat baik di darat maupun di laut. Seperti itulah ulama bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan cahaya, menerangi, sehingga orang yang mendengarkan mendapatkan jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga dikemukakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu ulama, tidak mencabut ilmunya ulama langsung di dadanya. Jadi ketika ada ulama, tidak langsung diambil ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri ulama itu, tetapi ulamanya sendiri diambil. Dalam hal ini ulama itu meninggal kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah meninggal, ulama yang lain lagi meninggal. Begitu caranya Allah mengambil ilmu. Sesudah meninggal ulama itu, diambil lagi ulama yang lain, sehingga ulama itu selalu berkurang. Makuran ni ulama. Fa idza lam yabqa alim, kalau apabila sudah tidak ada lagi yang tersisa ulama, tidak ada orang alim. Ini pentingnya kita menuntut ilmu. Kalau tidak ada tersisa, ittahadzan nas ruasa juhala, maka manusia mengambil pemimpin dari orang yang bodoh. Jadi bukan lagi ulama yang menjadi pemimpin, bukan lagi ulama yang menjadi ketua majelis ulama, bukan lagi ulama yang menjadi rais, menjadi mufti, menjadi kadi. Fasuilu, lalu mereka ditanya, orang yang bodoh tadi ini menjadi pemimpin ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka memberikan fatwa tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Nareko itanaiwi na Jawa ni na modernis ya dirinya berbahagia. Ini fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu, hadirnya yang berbahagia. Kalau sudah tidak ada ulama, apa jadinya kira-kira? Ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu yang buahnya sampai di hati. Dalam hal ini ada orang menuntut ilmu dan ilmu yang didapatkan itu sampai di hatinya, sehingga orang itu hatinya bercahaya, memancarkan cahaya sampai di luar. Dan ketika kita melihatnya, kita ingat kepada Allah, kita merasa senang, kita merasa berbahagia, karena orangnya tawadu, orangnya baik hati, orangnya tidak sombong, orangnya tidak suka marah-marah, tidak ada iri hati, tidak ada dengki.
Ini ulama yang bagus hadirnya berbahagia, yang bermanfaat ilmunya. Tapi ada orang yang dapat ilmu hanya sampai di lisannya, di lidahnya saja, ucapannya saja, tetapi tidak ada perbuatannya, tidak sampai di hati. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka yang Guru Tasune Sibaco, problema pada abad ini bukan lagi problema ilmu pengetahuan, banyak orang yang cerdas, tetapi problemanya adalah ketidakmampuan seseorang melakukan apa yang dikatakan. Ini penting hadirnya berbahagia. Mega ni tahu macam bicara, tapi macam abi bicara timun na bawang, dia na pegau. Orang tua kita dahulu, ulama dahulu, betul-betul apa yang disampaikan diamalkan dalam kehidupan, sehingga masyarakat menjadikan sebagai penutan, menjadikan sebagai contoh. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Tidak duduk suatu kaum di dalam salah satu rumah Allah. Jadi seperti kita semua duduk di rumah Allah, di Masjid Al-Markas Al-Islami. Kata Rasulullah, tidak duduk suatu kaum di salah satu masjid Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, mereka menelaah kitab Allah, mereka mengkaji, mempelajari kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mereka saling mengajarkan terhadap kitab Allah itu bainahum, antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun ketenangan kepada mereka. Jadi kalau mau mendapatkan ketenangan, meloki senang-senang, maka sifat penadita, maka datanglah di masjid berzikir, mendengarkan pengajian. Banyak cara orang untuk mendapatkan ketenangan. Ada di antara saudara kita mau tenang, menghambur-hamburkan uang, pergi menyanyi di sana, karaoke, karena banyak masalahnya menyanyi di situ sampai tengah malam. Ataukah pergi di pinggir pantai, atau pergi minum bersama dengan temannya berkumpul. Tapi boleh jadi ketenangan yang didapatkan itu hanya ketenangan sementara, bukan ketenangan yang hakiki. Kalau kita mau mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya adalah datang di tempat pengajian, mendengarkan pengajian, ataukah kita duduk menyendiri berzikir, membaca ayat suci Al-Quran. Kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang didapatkan orang yang suka menelaah kitab Allah, saling memberikan nasihat, wa ghasiyatuhumur rahmah, diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah datang di masjid, berzikir, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan pengajian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Narikuang kaki si mata pegau deceng, maka rahmat Allah insyaallah kita dapatkan hadirnya berbahagia. Ilolongang ifamasina pun Allah taala.